Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah metode pembelajaran merupakan suatu cara penyampaian materi yang tujuannya adalah untuk memudahkan proses transfer ilmu dari seorang guru kepada muridnya. Akan tetapi yang harus diperhatikan, jangan sampai ketika kita membuat sebuah metode untuk menyampaikan sebuah materi, akan tetapi menyalahi kaidah-kaidah materi yang lainnya. Contohnya dalam sebuah pembelajaran Al-Quran, kita sangat mengenal yang namanya metode mengayun suara pada mad yang dibaca 2 harokat. Kami tidak mengatakan tidak boleh mengayun, akan tetapi marilah kita mengayun dengan benar. Ayunan suara dalam mad 2 harokat ini sering menyalahi kaidah-kaidah yang lain. Ya, minimal ada 5 kesalahan dalam ayunan suara. Yang pertama adalah menekan berlebihan pada mad ketika mengayun suara. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah dan basmalah yang barusan saya baca, ya, madnya sudah pas 2 harokat dengan ayunan suara, akan tetapi ayunannya ditekan suaranya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa kaidah mad adalah al-maddu huwal lin, bahwa mad itu dibaca lin, dibaca lembut. Kenapa? Karena huruf-huruf mad ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat lembut. Makanya hendaknya ketika kita membaca bacaan mad, ya, itu harus disertai dengan lembutnya suara. Ya, jangan sampai ketika baca mad kita menghentakkan suara yang mengakibatkan kita menghilangkan sifat lembut pada mad. Yang kedua adalah tidak stabil ketika membaca mad. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maksud tidak stabil di sini adalah seakan-akan kita menggoyangkan mad. A'udzu billahi minasy syaithanir ar-rajim. Ya. Padahal kalau kita ketahui bahwa bacaan mad itu dia harus dalam satu mizan, harus dalam satu timbangan. Tidak boleh madnya suaranya menjadi berubah. Ya, lahi tani. Ini adalah kesalahan gara-gara mengayun suara. Berikutnya yang ketiga adalah menipiskan huruf yang tebal atau menebalkan huruf yang tipis gara-gara ayunan suara. Contohnya, menipiskan huruf yang tebal pada kalimat minasyaiton. Huruf ta ketika dipanjangkan, ya, madnya dia harus tetap dibaca panjang. Karena alif maddiyah dia sifatnya mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf ta adalah huruf tebal, maka panjangnya pun, madnya pun, alifnya pun dia harus dibaca tebal. Jangan sampai gara-gara ayunan suara kita menjadikan bacaan tebal ini menjadi tipis. Contoh, minasyaitonani. Tidak boleh dibaca tani. Seakan-akan kita sudah menebalkan di awal, tapi ketika dipanjangkan menjadi tipis. Berikutnya adalah menebalkan huruf yang tipis. Contohnya di kata a'udzu billahi, lahi. Huruf lam lafzul jalalah dia dibaca tarqiq karena sebelumnya harokat kasrah. Billah. Tidak boleh gara-gara ayunan suara kita mengangkat suara. A'udzu billahi. Tidak boleh diangkat suaranya gara-gara ayunan suara. Berikutnya kesalahan yang keempat adalah isba'ul harokat, mempanjangkan harokat. Ya, harokat fathah
kasrah dhammah yang tidak harus dibaca panjang gara-gara kita kebiasaan mengayun, ya, terutama ketika harokat ini bertemu sukun dan bertemu tasydid, kita sering memanjangkan harokat. Contohnya, ya, ketika huruf harokat ini bertemu sukun dan tasydid, ya, contohnya di lafaz isti'adzah, a'udzu bil, bi kasrah ketemu lam tasydid. Ini banyak para pembaca Quran yang sering memanjangkan kalimat bi atau kata bi. Billah, seakan-akan bi-nya dipanjangkan. Billah, billah. Ini tidak boleh, ya. Atau minasya, jadi minasya, dipanjangkan, tidak boleh. Atau di lafaz bismillah, contohnya ketika ba kasrah ketemu sin, ya, banyak yang baca akan-akan ba-nya menjadi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Ini kesalahan seperti ini harus dihindari ketika mengayun. Berikutnya, yang kelima adalah kesalahan mengayunkan suara pada mad yang dibaca 4 harokat, yang dibaca 6 harokat. Ya, kalau misalkan 2 harokat 1 kali ayunan, 4 harokat menjadi 2 kali ayunan, 6 harokat menjadi 3 kali ayunan. Tidak boleh kita mempraktekkan ayunan dalam 4 harokat dan 6 harokat. Ya, contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam 6 harokat, alif lam mim, alif lam, dengan mengayunkan suara. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita membaca la ja, seakan-akan di sana ada huruf hamzah. Ya, tidak boleh. Padahal huruf mad dia dibaca satu mizan. Ya, idza jaa. Tidak boleh ada huruf lain, ya, di sekitar mad ketika kita memanjangkan mad. Tidak boleh idza jaa. Seakan-akan di sana ada huruf hamzah di sana. Ya, itu 5 kesalahan ketika mengayun suara. Ya, kita boleh mengayun asalkan hindari 5 kesalahan ketika mengayun suara pada mad yang 2 harokat. Kemudian bagaimana cara membaca ayunan suara pada 2 harokat yang benar? Ya, saya akan sedikit mencontohkan dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu 2 harokat dibaca ayun. A'udzu billahi, 2 harokat juga diayun. Billahi minasy syaithanir rajim. Kalau digabung jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, tidak boleh rabbil tidak boleh menekan. Ya, ar-rahmanir-rahim. Maliki, 2 harakat boleh diayun silakan. Maliki. Yang tidak boleh itu maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh kita baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang betul ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.